Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meisi Ningsi, mahasiswa program studi ilmu komputer dengan NIM 212221073, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas program yang telah saya buat. Lebih tepatnya ini itu tugas mata kuliah pemrograman web. Nah, teman-teman sekalian, dalam pembuatan program kali ini saya menggunakan aplikasi Sublime Text. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, langsung saja ya, kita klik aplikasinya. Oke, baik, inilah dia tampilan dari beberapa program yang telah saya buat. Nah, di sini ada header.html, kiri.html, kanan.html, frame.html, dan jurusan.html. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama ini dari kelima dokumen ini itu pertama-tama dibuat dulu dalam satu folder, ya. Dibuat dulu dalam satu folder. Nah, bisa kita lihat di sini saya buat foldernya. Nah, di sini saya kasih nama foldernya yaitu frame, ya. Frame. Nah, di dalam frame ada tadi beberapa dokumen yang telah saya buat tadi, ada 5, di mana ada frame, header, jurusan, kanan dan kiri gitu, ya. Nah, kita kembali lagi pada aplikasi Sublime Text-nya. Nah, di sini yang pertama yaitu header.html. Mungkin kita tampilkan dulu outputnya, atau ya, tampilkan dulu gimana sih, mungkin teman-teman sekalian bingung ini begini tampilannya itu nanti outputnya seperti apa ya. Langsung saja kita klik kanan, kemudian kita pilih open in browser, ya. Nah, ini dia. Mungkin bisa saya kasih lebar dulu ya. Oke, nah ini dia tampilan lebarnya, dimana tertulis Universitas 19 November Kolaka, Buton Tengah. Oke, langsung saja kita minimize lagi. Nah, di sini teman-teman langsung saja bisa dilihat ada tulisan titel yaitu latihan membuat frame. Nah, itu di sini pada outputnya itu tertampil di sini. Ini dia, latihan membuat frame untuk titel, dimana kayak itu menunjukkan kayak titelnya, judulnya dari web yang kita akan buat ini, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada body ini kan maksudnya kayak keseluruhannya dari hasil outputnya ini, seperti itu. Dimana ada bagi color, dimana itu warnanya itu gray, ya. Ini dia warnanya gray atau keabu-abuan, seperti itu. Kemudian di sini font face-nya kita kasih nama Calibri Like, ya. Kemudian dengan size-nya itu 10, ini sebesar ini itu huruf 10 itu angka 10. Kemudian dengan color-nya itu black, ya. Bisa dilihat di sini warnanya warna black. Nah, selanjutnya di sini kita kasih tag B atau bold, dimana nanti hurufnya itu akan tercetak tebal, ya. Dimana ini bisa dilihat tercetak tebal dengan tulisan Universitas 19 November Kolaka. Selanjutnya di sini ada tulisan Buton Tengah, dimana dengan font face-nya itu Arial, ya. Di sini jenis hurufnya atau ya jenis hurufnya dari si tulisan Buton Tengah ini, ya, dengan nama Arial, dengan size atau ukurannya itu 4, warna atau colornya itu warna orange. Kenapa kita kasih i di sini? Maksudnya itu kan italic, maksudnya kayak jenis hurufnya itu output hurufnya nanti yang akan tampil itu tulisannya miring, ya. Oke, begitu ya teman-teman sekalian. Kita beralih pada dokumen atau program yang kedua, atau ini di sini kiri.html. Dan di sini kita tampilkan dulu ya hasil outputnya. Kita klik kanan, kemudian open in browser. Nah,
ini dia tampilannya. Bentar ya. Nah, di sini seperti tadi tertulis detailnya itu frame ya. Ini dia frame. Oke, guys. Kemudian di sini ada bodinya dengan background color white. Nah, ini dia ya, putih, warna putih. Dan di sini kita akan membuat table. Nah, tertulis di sini ya, table dengan bordernya itu 3. Ya. 3, dimana yang dimaksud border itu di sini ini, garis-garis ini. Garis dari si table ini. Kemudian dengan lebarnya yaitu 228, tingginya 28 dengan cell spacing 5. Maksud dari cell spacingnya ini maksudnya itu spasi dari tulisan menu ini ke home ya, gitu. Misalnya kan di sini 5 ya, kayak gitu jaraknya. Misalnya coba deh kita ganti cell spacingnya tadi 10. Misalnya ya, kita taruh 10. Kita Ctrl S dulu, kemudian kita klik kanan, kemudian open in browser. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi itu perbedaannya nih, yang pertama tadi, ya kan? Sudah ada perbedaannya. Ini yang dimaksud dari cell spacing tadi, antara dari tulisan menu sama home ini ya, jurusan, profil kampus gitu. Nah, kemudian tadi sebelumnya tadi di border ada 3 gitu. Kita kasih angka 3. Coba misalnya kita kasih angka 10 lagi. Coba kita kasih angka 10. Kita Ctrl S, kemudian kita klik kanan, open in browser. Nah, di sini bordernya bisa dilihat sudah agak lebih tebal ya dari yang tadi sebelumnya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini masih kayak garis-garis kecil gitu. Dan di sini sudah beda gitu. Tuh. Nah, selanjutnya di sini kan kita ini membuat table. Nah, di sini ada tag tr gitu. Tagnya itu tr, dimana maksudnya itu baris. Nah, ini dia baris gitu. Kemudian ada tag td, maksudnya dimana tingginya itu 218, lebarnya 22, border colornya itu black. Maksudnya warna dari si jenis hurufnya ini black gitu. Ini tulisan menunya ini warna black. Kemudian background itu border color, background colornya itu pink ya. Ini dia bisa dilihat warna pink. Kemudian dengan sini tag B dimana akan tercetak tebal gitu ya, dengan font face-nya Tahoma, nama fontnya gitu. Kemudian dengan size 2, kemudian tulisannya di sini menu ya. Dan selanjutnya ini begitu juga dengan tulisan penjelasan dari tulisan home, jurusan, dan profil kampus ini. Oke, nah sebelumnya tadi ini maksudnya dari ini tulisan berwarna ungu ini. Ini maksudnya jarak ya, dimana jarak dari sini tulisan si menu ini ya, huruf M ini ke kolom ini. Di dalam ini ini masih termasuk dalam kolom menu. Misalnya kalau di dalam kolom home gitu, dari sini ke sini jaraknya. Misal kita hapus lah ya, kita hapus yang ini. Sini kita hapus. Kita Ctrl S lagi, klik kanan, open in browser. Nah kan, di sini sudah tidak berjarak lagi. Ya, itu tadi perbedaannya. Karena ini masih ada, berarti berjarak. Kalau kita kasih tulisan NBSP tadi, yaitu dia akan berjarak. Kalau tidak, dan itu tidak akan berjarak. Oke, kita kembalikan dulu ke awal. Nah, di sini kita buat juga dimana file tadi output dari si
ini belum saya Ctrl S dulu, kita klik kanan. Nah, di sini kita pada bagian sini dimana ada home, jurusan dan profil kampus ini kita buatkan dia menjadi sebuah link, dimana link itu ketika kita menekan ini tulisan home ini, dia itu akan menuju pada sebuah website baru gitu, sebuah website. Oke, selanjutnya kita beralih pada dokumen yang berikutnya atau program berikutnya. Dan di sini kanan.html kita tampilkan dulu. Oke, maksudnya dia itu Nah, di sini langsung pada tick body-nya, dimana background color-nya itu orange. Nah, bisa dilihat ya di sini berwarna orange. Kemudian, nah di sini kan dia bentuk table, jadi kita kasih tag table dengan bordernya itu satu. Kemudian border color-nya itu black ya, juga ini. Border color-nya, kemudian background colornya white ya, bisa dilihat di sini warna putih. Cell spacing itu 0. Kan tadi cell spacing maksudnya antara jarak misalnya kayak lebih dari satu baris itu dia akan berjarak. Karena di sini hanya satu baris ya, kita kasih saja angka 0 gitu. Kemudian di sini ada cell padding ya, cell padding maksudnya ini apa ya, misalnya kita ganti dulu ini jarak juga, misalnya kita kasih angka 5 lah, 5 ya. Kemudian kita Ctrl S, kita klik kanan. Nah, di sini dia tidak berjarak lagi. Iya, sebenarnya ada yang kita ganti di sini, misalnya kita di bordernya ya. Tadi perbedaannya bisa dilihat. Nah, welcome dan nih tidak sebesar tadi. Dia itu jaraknya dari tulisannya itu ke bordernya gitu, ke sininya kayak ini. Kita kembali ke bordernya, mungkin kita ganti jadi angka 10 lah ya. Kemudian kita Ctrl S, terus kita klik kanan. Nah, ini dia bordernya itu kan tadi border colornya kan black ya, bisa dilihat di sini. Ini dia. Video warnanya kan tuh tadi black dengan background colornya itu white. Itu guys. Oke, biarlah ya seperti ini dulu. Kemudian di sini ada tag TR juga, palingnya itu top. Ya maksudnya itulah. Kemudian font face, di sini jenis face-nya itu Verdana dengan ukuran 4, size 4 dengan colornya black ya. Bisa dilihat tulisannya itu berwarna hitam dengan tulisan welcome. Oke, kira-kira seperti itu ya guys ya. Selanjutnya kita beralih ke program berikutnya yaitu frame.html. Kita tampilkan dulu ya. Ya ini dia tampilannya. Oke, selanjutnya penjelasannya di sini tertulis ya, frame set rows. Nah, rows ini maksudnya tinggi ya. Tingginya 20%. Gitu maksudnya. Ini kita tampilkan dulu, kan ini pada sebelumnya tadi tampilannya, coba ya. Nah, ini kan tampilan kayak ada kita membaginya dalam 2 frame gitu. Dimana di sini ada pada frame di sini tertuliskan universitas, dan di bawah itu kita bagi 2 gitu dengan rows-nya tertinggi itu 20%, koma bintang gitu. Nah, maksudnya kan kayak ini
dari tampilan dari sini tuh ke sini itu semuanya 100% gitu. Nah, kenapa tadi diambil 20%? Karena itu 20% koma bintang ya. 20% koma bintang maksudnya setengahnya gitu dari si 100% ini, dimana pada tulisan universitas ini diambil hanya 20% gitu, selebihnya nih 80% untuk di bawah ini gitu. Oke, selanjutnya kita kembalikan dulu. Nah, tadi sini kita close dulu hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi frame name goals-nya, maksudnya ini 25% koma bintang, dimana ini kayak goals atau lebarnya. Kita berbicara lebar untuk si bagian kiri ini tadi yang ada menu, home, jurusan, dan profil kampus. Koma bintang itu maksudnya jaraknya dari sini ke sini, itu dari tulisan ini ke welcome sini gitu. Tadi kan kalau dikasih lebar gimana ya, tadi ini ada jaraknya kan ya, 10 gitu jaraknya, kemudian bordernya itu 10 itu. Coba deh. Kemudian ini frame bordernya itu 10 juga. Kemudian ini frame name kiri, maksudnya ini yang sebelah sini tuh yang ada tulisan menu, home, jurusan ini kita tempatkan pada sebelah kiri itu dengan src-nya itu kiri.html tadi ya. Ini tadi kiri.html gitu guys. Oh iya, tadi sebelumnya yang pada src header.html kan ini dia penggabungan gitu ya, digabung, dia ditaruh paling atas. Ini tadi kan dokumen atau program yang pertama tadi kan kita buka itu header.html gitu. Kemudian scrollingnya bisa di scroll tadi itu, yes gitu ya guys ya. Oh ya, tadi belum. Ini tadi ini nih frame name kanan gitu, src-nya itu kanan.html, dimana tadi ya yang sebelah ini kiri ini kanan. Jadi kan tulisannya yang isinya tadi kan welcome ya, yang ada tulisan welcome-nya gitu. Scrollnya juga bisa dikasih scroll, yes. Nah gitu ya guys ya. Oke, kita ulang tampilkannya yang tadi itu si lebar ya. Inilah dia ya tampilannya, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Nah di sini, nah mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, enggak tuh, kan tadi pada apa ya, program yang mana tadi yang ada ini yang kiri ya, kiri.html kalau tidak salah ya, yang ada tulisan menu, home, jurusan, profil kampus. Itu ketika kita tekan kan berbentuk link kan, dia tuh link tadi ya, gimana tadi itu ya, itulah ya pokoknya guys. Misalnya kita tekan yang home, nah ini sudah dia tertampil home ini, tampilan dari si welcome ini. Kemudian kalau jurusan, ini dia jurusannya ilmu komputer, sistem informasi, matematika, dan kimia. Ini tadi dia programnya guys, yang sebelah kiri ya. Mana ketika kita buatkan ini dia misalnya jurusan gitu, href-nya perlink gitu dengan judul atau ya judul lah ya, judul dari si websitenya itu jurusan.html gitu, targetnya tadi kanan. Ini dia tadi ya. Nah bisa kita klik kalau jurusan, dia yang akan timbul atau yang akan muncul itu ya nama-nama jurusan yang sudah kita masukkan. Ini tadi kita klik jurusan. Oh iya, mungkin teman-teman bertanya-tanya lagi ya, kenapa kok tiba-tiba ada nama-nama jurusannya. Nah ini tadi kita sudah buat guys. Nah ini dia. Oke, kita tampilkan dulu, open in browser.
kan seperti ini. Kita minimize dulu. Nah, ini dia. Nah, untuk penjelasannya di sini guys, coba ya. Kita kasih lebar dulu. Ding 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 ding. Nah, di sini dengan body background colornya yaitu white, ini bisa dilihat ya. Saya kasih lebar lagi, itu ini background colornya warna white atau warna putih. Nah, di sini kan dia berbentuk table gitu, dia tertuliskan di dalam table. Nah, kita kasih tag table dengan bordernya itu 1 jaraknya gitu. Ini di sini tuh bordernya itu 1. Kemudian background colornya black, ini dia warna hitam. Border colornya juga black. Border color, background color ya beda. Ini kan background color. Coba border colornya itu kita ganti white, putih. Jangan putih. Apa ya? Misalnya red, coba. Kita red. Kita kasih red. Ctrl S. Ya, klik kanan, open browser. Wah. Nah, bisa dilihat kan border colornya sudah terganti jadi warna merah atau red. Gitu, guys. Nah kan ini border color, coba bordernya tadi kita ganti, misalnya kita ganti jangan 1, coba 10 ya, dan kita Ctrl S lagi, kemudian kita klik kanan, open in browser. Wish, bisa dilihat ya guys perbedaannya dengan yang tadi. Oke, bisa kita kasih lebar. Ini perbedaannya dengan yang tadi. Tuh, ini belum ada border astagfirullahaladzim. Border colornya tadi belum ada, dan tadi kita sudah ubah lagi, ini masih kecil. Kemudian bordernya tadi kita, ini masih border yang 1. Kemudian ini. Oke, tadi dimana sampai mana ya guys? Nah, frame name atas, maksudnya tadi ini ya. Tulisan universitas ini berada pada bagian atas gitu. Kemudian searching misalnya src gitu, header.html namanya gitu. Jadi kita kasih lebar, itu sudah tertulis header.html. Kemudian scrolling, yes, maksudnya itu di sini tulisannya pada atas ini bisa di scroll, misalnya kayak terlalu panjang gitu misalnya. Seperti itu. Kemudian di sini frame close, ini kan tadi rows itu tingginya ya berada pada atas, kemudian ini close 25%. Dari sini sebelah tadi, yang ini yang kiri tadi, untuk si kiri ini. Oke, lanjut tadi ya guys ya, ada sedikit gangguan jiwa, saya gangguan komputernya, bukan si komputernya tapi si perekamnya. Oke, lanjut tadi mana programnya. Oke, coba kita minimize saja supaya ada kecil lagi deh, besar. Oke. Nah, kemudian tadi cell spacingnya kan ini kayak kolomnya hanya 1 gitu ya, barisnya ke kolomnya, yaitulah baris 1 kolom 1 ya. Dia itu tidak berjarak dari kolom ke kolom, jadi kita kasih cell spacing itu 0, kemudian cell paddingnya itu juga 50. Nih lebar ke tinggi kalau weight ya, tinggi kali ya 750, kemudian height-nya 450 gitu. Kita kasih di sini tag tr, kemudian tag td juga, linknya itu top, kemudian font face Verdana. Di sini saya ingin mencoba, misalnya kita ganti apa ya, Times New Roman kah? Coba deh kita ganti Times New Roman. Itu guys, itu tulisannya guys. Coba kita Ctrl S. Kemudian kita klik kanan. Asik. Nah, terganti kan hurufnya tadi. Coba kita kasih lebar lagi. Kita lihat perbedaannya. Nah,
beda ya, sudah berbeda ya kan guys hurufnya, karena kita sudah ganti jadi Times New Roman itu guys. Nah ini tadi, kemudian di sini size-nya itu 4, kemudian colornya white. Nah ya kan tertulis di sini warna dengan jurusan, maksudnya dengan judul, maksudnya ini tulisan di sini jurusan tersimpan di sini. Oke, selanjutnya di sini ada tag UL ya, dengan maksudnya tag UL ini ya guys, nih bola-bola apa sih namanya, seperti itu ya guys ya, misalnya kayak kodenya kayak mungkin bisa ada garis datar atau kotak-kotak hitam, atau ini kan di sini dia bulat-bulat kecil gitu untuk tag UL ini, yaitu supaya turun ke bawah gitu, supaya rinci, itu bukan ya berbentuk angka atau huruf gitu, dia itu berbentuk, dia jenisnya itu ini bola-bola putih gini. Nah kemudian tag LI, maksudnya sini ada list, berbentuk list, dia tidak kayak memanjang gitu, dia berbentuk turun ke bawah seperti itu, tidak sambung-sambung terus gitu, LI gitu, dengan maksud tag LI. Si LI ini dimana ada ilmu komputer, sistem informasi, matematika, dan kimia. Oke, seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang kita kotak-katik lagi sedikit deh, supaya ada tambahan-tambahan sedikit info-info. Misalnya kita tambah deh jurusannya, atau di sini jurusan langsung kayak gitu saja terlist seperti itu. Misalnya kita ganti ya di sini tulisannya, misalnya daftar jurusan ya, kita hapus dulu, kemudian kita tulis daftar jurusan ya, titik 2 kappa. Oke, mungkin juga kita tambah di sini jurusannya, mana kita klik juga LI ya, di sini kita langsung klik saja, kalau ada tanda di bawah kayak tadi langsung klik supaya tertampil seperti ini. Kita tambah misalnya jurusan apa ya, peternakan misalnya, peternakan gitu, kita tambah lagi deh perikanan, bentar salah, LI nya dulu, asik. Nah kita tambah perikanan. Oke, ini dulu ya, takutnya tidak tampil guys. Ctrl S dulu, jangan lupa di Ctrl S, kemudian kita klik kanan, open in browser. Sekarang, nah di sini guys ya, bisa dilihat perbedaannya dengan yang tadi. Coba kita kasih lebar, nah perbedaan dengan yang tadi. Iya, sini tertulisannya hanya jurusan. Apaan jurusan? Ya kan kayak tidak jelas seperti itu. Perbedaan ini daftar jurusan titik 2, ada ini ilmu komputer, sistem informasi, matematika, kimia, peternakan, perikanan. Ya, seperti yang kita sudah tambah tadi, di mana di sini. Ya guys ya. Oh my god. Nah, bisa dilihat ya guys, tadi kita tambah ada peternakan, perikanan, nah, dia sudah tertambah ya. Itulah dia ya guys ya teman-teman sekalian, penjelasan dari program yang telah saya buat, tugas dari mata kuliah pemrograman web, kira-kira seperti kelima-limanya ini ya guys ya. Kurang lebih penjelasan saya seperti ini. Jika ada kesalahan kata, ucapan yang kurang tepat di telinga para pendengar, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.